Halo, bertemu lagi dengan aku Sutaro Tidur. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Gemini ya. Energinya perihal terkait tentang pesan penting untukmu yang ingin disampaikan oleh kartu tarot di bulan Mei 2022. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper apalagi marah-marah di komen. Ingat ya guys, ini kan cuma general bukan personal, jadi tolong bisa bedakan. Kalau memang dirasa nggak resonate ya berarti sesimpel itu ya, energinya bukan untuk kamu ya. Itu aja sih. Buat kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Gemini. Kalau bisa, kamu ikut readingan aku ini dari awal sampai akhir, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar rasanya resonate. Kita lihat ya. Pesan penting apa sih yang ingin disampaikan oleh kartu tarot untuk kamu di bulan Mei 2022? Kita lihat ya dari energi kartunya buat diri kamu. Beri saya 10 kartu untuk Gemini. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Ada Ace of Cups, Ten of Swords, Page of Swords, Knight of Pentacles, Seven of Swords. Oh my god, ada Death, Two of Wands, The Devil, dua lagi, Four of Wands, dan terakhir Temperance. Thank you kartunya buat Gemini. Ini bottom of the decknya ya. Pesan penting untuk kamu di bulan Mei 2022 Gemini. Aku lihat di bulan ini kamu akan mengalami stres yang cukup berat ya. Stres sekali, frustasi diri kamu. Ini ada hubungannya dengan kerjaan kok, bukan hubungannya dengan cinta. Ya, karena tahu sendiri kan dari dulu tuh saya selalu baca Gemini tuh readingan yang keluar itu energinya selalu prioritasnya itu ya uang. Nah, sama halnya dengan energi yang sekarang ya. Sebenarnya gini ya, saya takutnya tuh hal ini jadi terbawa ke emosi kamu yang tidak stabil ya. Karena memang dari energi yang aku bacakan itu ya, tema-tema readingan tentang Gemini dari kemarin itu bersinggungan dengan orang yang ingin mencelakai atau menjatuhkan kamu. Sampai saat ini pun energinya ini masih tetap ada. Jadi kalau mungkin saya warning kamu ini mungkin setahun ini sampai setahun ke depan kamu harus hati-hati ya. Entah kenapa sih saya ngerasain di 2022 sampai 2003 pun orang ini masih akan terus menghantui kamu. Ya, selama kamu masih bekerja di situ ya, kamu masih dihantui oleh orang-orang yang tidak senang dengan kamu. Nah, kalau yang dagang gimana, Ce? Ya sama aja dengan pesaing kamu. Itu akan terus-menerus menghantui kamu sampai dia mendapatkan karmanya, Gemini. Kenapa saya bisa bilang ini terbaca tetap sampai tahun depan, tahun 2023? Karena gini, saya ngelihat dia ini nih orang yang benci, gak senang sama kamu. Dia tipe orang yang tidak akan menyerah sampai kamu betul-betul jatuh. Sampai kamu bener-bener maaf ya, bisa dibilang celaka. Ya maaf ya kalau aku bilang ya memang orang ini tidak baik, ya memang sangat tidak baik Gemini. Ya, bukan toksik lagi, tapi ini orang seperti lebih-lebih dari iblis. Ya, sifatnya. Jadi memang seneng saat melihat kamu celaka, melihat kamu diomelin, melihat kamu gak bahagia, melihat kamu jatuh, melihat kamu bangkrut, melihat kamu
ibarat kata gajinya turun, dipecat, toko kamu nggak laku, nah dia seneng akan hal itu. Pokoknya bener-bener sampai kamu jatuh sejatuh-jatuhnya. Soalnya saya lihat niat dia tuh kayak gitu. Makanya kemungkinan nih sampai tahun 2023 pun masih tetap ada. Masih tetap ada. Misalnya di tahun 2023 dia belum kena karmanya. Kamu masih tetap kerja di situ atau mungkin kamu masih dagang di situ. Ya tetap orang yang benci sama kamu akan terus-menerus melakukan hal yang sama. Ya, bisa sampai bertahun-tahun bisa. Karena ini orang sifatnya lain dari yang lain, Gemini. Ada orang yang benci, yang iri, tapi setelah menjatuhkan, misalnya lama-lama tuh ada orang yang bosen dengan kelakuannya sendiri. Tapi juga ada juga yang ibarat kata udah karena karmanya jadi capek, atau mungkin dimana ngeliat kamu nggak jatuh-jatuh, tetap bangun lagi, tetap semangat lagi, tetap berjaya lagi. Lama-lama ada orang yang bosen kayak gitu. Biasanya yang udah-udah tuh kalau orang mau nyelakain, itu biasa kalau saya lihat energinya itu nggak bakal lama ya, karena ada masanya orang tersebut itu bakal capek sendiri. Tapi kalau dia ini sifatnya berbeda, makanya saya bilang hati-hati ya. Makanya ini nanti yang ngebuat kamu itu jadi temperamen ya, karena ya kepikiran, kesel gitu ya. Maksudnya kamu udah banyak bersabar, kok nih orang begitu lagi. Jadi pesan penting di sini, kamu harus hati-hati sama orang ini. Misalnya kamu dagang di sini, dagang di kota mana nih, kota Jakarta, di blok apa, di blok A contohnya, ya itu selamanya kamu bakal dagang situ ya, dia bakal terus-terusan ada. Kecuali kalau dia misalnya pindah usaha, nah otomatis dia nggak bakal nganin kamu lagi. Atau mungkin dia pindah kerja, dia nggak bakalan menjatuhkan atau jahatin kamu lagi ya, karena kan kondisinya sudah jauh dari kamu, nggak ngeliat kamu lagi. Ini orang bahaya, hati-hati ya Gemini ya. Cuman dari bottom of the decknya ini sangat baik ya, sangat positif ya. Kan selalu dibilang karma itu nggak akan kemana. Tuhan tahu mana orang baik, mana tidak. Tuhan tahu kamu orang baik, kamu pekerja keras, kamu rajin. Memang saya lihat itu kalau Gemini itu untuk bidang kesuksesannya itu tinggi. Saya tahu kok Gemini itu kayak gitu, karena rata-rata zodiak Gemini itu rata-rata zodiak yang paling sukses ya. Karena saya selalu lihat gitu ya, orang-orang yang berzodiak Gemini itu seperti itu, karena mereka itu punya kemampuan untuk berusaha ya. Bukan karena saya berzodiak Gemini saya bagus-bagusin ya guys. Kadang-kadang aku suka dapat komentar lucu, saya bukan zodiak Gemini ya, tapi kan saya hanya membaca dari energi yang saya bacakan, dari energi yang keluar. Tapi tenang kok, meskipun kamu dijatuhkan, kamu dihianatin, kamu dikerjain ya, maaf ya, kalau orang kan dikerjain kan macem-macem ya. Aduh, kadang-kadang pakai ilmu-ilmu hitam kayak gitu, aduh saya suka kasihan ya. Tapi tetap kamu tetap berjaya, kamu akan selalu menang karena iman kamu kuat pertama di situ ya. Banyak-banyak sabar ya Gemini ya. Kalau untuk tanya ilmu hitam gitu jangan tanya sama saya ya, saya itu hanya baca sebatas energi. Untuk selebihnya kalian itu harus cari orang yang punya ilmu yang mumpuni, yang memang notabene-nya itu mengarah ke situ ya. Jadi bukan hanya melihat tapi juga bisa mengobati ya. Jadi bukan tanyakan ke saya, oke? Pesan angelnya untuk Gemini, oke, kan selalu kubilang kan ya, berkah untuk kamu, berkah tak terhingga. Dijahatin gimana pun, dicelakain gimana pun, yang namanya rezeki itu nempel di kamu. Yang namanya berkah itu akan selalu datang mengikuti kamu. Jadi kamu mau dijatuhin atau mungkin dibikin celaka atau mungkin amit-amit dikerjain ya, berkah rezeki itu mau gimana pun akan selalu datang ke kamu, nggak pernah pergi, karena memang ini rezekinya kamu dan itu nggak bisa dienggak-enggakin ya Gemini ya. Nah di sini nih kamu memiliki kemampuan ya, karena meskipun orang itu punya pikiran yang picik dan perilaku yang jahat, ya Tuhan itu kan maha adil. Tuhan lihat kamu punya kemampuan, memang kamu yang berusaha, kamu kerja keras, masa kamu kerja keras kamu gak dapat rezeki? Kan aneh. Ya enggak, Tuhan juga tahu kali mau ngasih rezeki juga pilih-pilih orang. Ya namanya karma itu pasti nanti akan berbalik ke dirinya sendiri kok. Ya Gemini ya, saya doakan semoga dia itu bisa segera disadarkan ya, karena saya juga kasihan ya, kasihan buat dia nanti celakanya itu buat dia juga ke depan. Itu aja untuk kamu, semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa ya komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.